Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STM Pelita Nusantara Pakam dengan jurusan Teknik Informatika dengan dosen pengampu Ibu Sulindawati SKM MKOM, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya di sini Melkin Adisa dengan NIM 22012104 beserta dengan rekan saya. Nama saya Nur Ramadana dengan NIM 2201211057. Saya Rizky Ananta dengan NIM 2201211014. Saya Windy Elvani Syahri dengan NIM 2201211120. Di video ini kami akan menampilkan hasil dari tugas kami dengan judul Rancangan dan Implementasi Penjualan Online Barang Sembako Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP. Berikut videonya. Baik, saya Nur Ramadana dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, e-commerce adalah bisnis yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan aktivitas-aktivitas bisnis berupa bisnis to bisnis ataupun bisnis to konsumen melalui teknologi internet. Dan yang kedua, World Wide Web atau WWW atau biasa disebut dengan web, merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Yang ketiga, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang ditulis untuk pengembang web. Yang ketiga, SMPP merupakan server yang paling banyak digunakan. Dan lanjut, yang keempat, Apache adalah web server yang merupakan inti dari sebuah web hosting. Yang kelima, MySQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang cepat dan mudah digunakan serta banyak digunakan berbagai kebutuhan. Dan yang kelima dan terakhir, Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Lanjut, di Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu model logika database atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Berikut contoh dari DFD-nya. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan melalui data pemesan dari proses sistem penjualan sembako, dan data pemesanan tersebut dikirim ke pemasok, dan pemasok akan mengirimkan data pengiriman, lalu diproses juga ke penjual sembako. Setelah itu terjadilah bukti transaksi yang diambil oleh pelanggan. Lalu sistem penjual sembako tersebut dicek stok barangnya di admin, dan admin juga mengatur stok barang. Lalu di sistem penjualan sembako itu, laporan pembelian dan penjualan itu dilaporkan oleh owner. Lanjut, yang kedua ini adalah gambar data flow diagram level 0 dari pelanggan ke pemesanan, pemesanan ke admin, admin ke stok barang ke transaksi, dan transaksi ini balik lagi ke pelanggan sebagai bukti transaksinya, dan lanjut ke transaksinya, lalu ke laporan, dan laporan pembelian ini balik lagi ke owner. Nah, di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Adalah diagram berbentuk notasi grafis yang berada dalam pembuatan database yang menghubungkan antara data satu dengan yang lain. Fungsi ERD adalah sebagai alat bantu dalam pembuatan database dan memberikan gambaran bagaimana kerja database yang akan dibuat. Nah, di dalam ERD terdapat 3 elemen dasar, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Yang pertama, entitas merupakan objek yang akan menjadi perhatian dalam suatu database, dan yang kedua, atribut merupakan informasi yang terdapat dalam entitas. Yang ketiga, relasi di dalam ERD merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Berikut contoh dari Entity Relationship Diagram. Dari yang pertama, owner memiliki 2 entitas, yaitu nomor telepon owner dan nama owner. Lalu ke admin, admin memiliki 3 entitas, yaitu ID admin, nomor admin, dan nama admin. Masuk ke pemasok, nama pemasok dan ID pemasok, serta pelanggan, alamat pelanggan, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Nah, di sini ada namanya transaksi. Transaksi ini menyangkut semua kunci-kunci dari owner, admin, pemasok, pelanggan, yaitu kunci entitasnya. Nah, yang pertama, nomor telepon owner. Di sini owner memiliki kunci entitas, yaitu nomor telepon owner. Dan yang kedua, ID pelanggan, dan ID pelanggan ini memiliki kunci entitasnya yang disebut ID pelanggan. Lalu ID pemasok. Nah, ini juga memiliki kunci entitasnya, yaitu ID pemasok, serta ID admin. Admin juga memiliki kunci entitasnya, yaitu ID admin.
Sekian dari saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Mbak Nadisa akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan dirancang dengan menggunakan pemodelan Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Apa sih itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Yang pertama ada use case diagram user, di mana menggambarkan perilaku dari sebuah sistem, subsistem, atau kelas. Diagram ini memperlihatkan kumpulan use case, aktor, dan keterkaitannya. Berikut adalah gambarnya. Nama websitenya itu Toko dari Wikin, yang dimana di sini ada pelanggan. Pada use case pelanggan terdapat suatu aktor yang bernama pelanggan. Bisa teman-teman lihat, pada saat memasuki website Toko dari Wikin, pelanggan dapat melihat produk, daftar, dan login. Untuk memesan produk, pelanggan dapat melakukan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka pelanggan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika sudah berhasil daftar, maka pelanggan diarahkan untuk login dan memesan produk yang diinginkan. Setelah berhasil memesan, maka produk akan masuk di dalam keranjang belanja dan pelanggan dapat memproses checkout untuk mengakhiri belanja, atau pelanggan bisa lanjut belanja lagi. Setelah checkout, maka daftar belanja pelanggan akan masuk ke dalam menu checkout dan mengisi ongkos kirim dan alamatnya. Pelanggan dapat melihat detail pembelian atau nota serta pembayaran produk untuk melakukan pembayaran atas produknya. Setelah itu pelanggan dapat melihat status barang belanjaan yang dipesan seperti pending, pembayaran berhasil, dan barang telah dikirim beserta dengan resi. Yang kedua di sini ada use case diagram admin, yang dimana pada use case admin terdapat satu aktor yang bernama admin. Admin dapat melakukan login, mengelola produk, mengelola laporan, mengelola pelanggan, mengelola penjualan, dan melakukan logout. Di kelola produk, admin dapat menambahkan produk, mengubah produk, dan menghapus produk. Dan dalam pengelolaan penjualan, admin dapat melihat detail dan mengelola pembayaran. Selanjutnya di sini ada activity diagram, yang dimana activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas, di mana ada satu kotak pelanggan dan satu kotak admin. Di pelanggan, di sini ada start point, yang dimana memulai, lalu ke login member, dan di sini ada decision, yang dimana jika pelanggan belum menjadi member, maka pelanggan diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu dapat menginput data pemesanan, input data konfirmasi, dan melakukan validasi konfirmasi. Jika sudah menjadi member, maka pelanggan dapat menginput data pemesanan, input data konfirmasi, dan melakukan validasi konfirmasi. Nah, nantinya admin akan melakukan pengesahan konfirmasi pemesanan lalu endpoint. Selanjutnya ada class diagram, yang dimana class diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, ada member, ada login member, terus di sini ada kategori, produk, transaksi, pemesanan, dan konfirmasi, lalu login admin. Bisa teman-teman lihat ya gambarnya di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananta akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek kami, yaitu proposal rancangan implementasi website penjualan online barang sembako menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, ini yang sudah dijelaskan teman-teman saya. Nah, ini rancangan tabel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan tabel kami, yaitu yang ada pada database. Ada pada database kita. Ya, di sini ada database Treni Toko ya. Ini nama databasenya, dan ini ada tabel-tabelnya. Ada tabel admin, yaitu ada ID admin sebagai primary key, ada username, password, nama lengkap,
ada tabel kategori. Untuk ini sebagai kategori produk, apakah itu makanan atau minuman dan lain sebagainya. Ada ongkir, ini untuk pengiriman kemana dia akan dikirimkan. Dan sini ada tabel pelanggan. Nah, ini pelanggannya masih kosong ya, karena nanti kita akan coba implementasikan websitenya dan daftar sebagai pelanggan baru. Nah, ini ada tabel pembayaran. Ada ID pembayaran sebagai pemiliki, ID pembelian, nama, yang jumlah, tanggal, dan bukti. Selanjutnya ada tabel pembelian, ID pembelian sebagai pemiliki dan VV lainnya. Ini ada total pembelian, nama kota, tarif, alat pengiriman, status pembelian, apakah dia sudah lunas atau belum bayar. Dan ini ada resi pengiriman, pembelian produk, ada tabel pembelian produk, ada tabel produk dan produk foto. Ini untuk foto-foto produknya ya. Nah, itu ya penjelasan sedikit tentang tabel-tabel kami yang ada pada database. Nah, ini saya akan coba sedikit mengimplementasikan sistem kami, yaitu website kami yang menggunakan aplikasi Sampipi, Sublime Text, dan sedikit ada menggunakan Bootstrap, dan kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ini ya, kita akan coba menjelaskan tentang ini. Mengimplementasikan tentang website kami yang ini. Langsung saja di sini. Ini, ya. Nah, ini kan halaman indeks kita ya, halaman tampilan kita, tampilan website kita sebagai penjualan barang sembako online. Nah, ini kita coba untuk beli. Kita klik detail. Nah, di detail ini ada namanya, ada harga, dan ada stoknya 25 ya. 25. Nah, kita coba beli 2 deh. 2 beli. Nah, produk telah masuk ke keranjang belanja. Oke, nah di sini ada 2 opsi ya. Kita bisa check out atau melanjutkan belanja. Kita lanjutkan belanja dulu. Nah, misalnya kita mau langsung, mau beli gula nih, gulaku. Kalau kita klik beli ini, dia akan langsung masuk ke keranjang nih, keranjang, dan dia akan tambah otomatis, tapi hanya 1. Tuh, kalau kita klik detail dulu tadi, baru menambahkan berapa yang ingin kita beli, itu baru bisa untuk membeli barang sesuai kiti kita. Nah, coba kita check out nya. Silakan login. Nah, ya nih, karena kita kan belum login sebagai member ya, dan kita belum punya member, maka kita akan daftar terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita buat nama saya ya, Rizky. Namanya minta admin. Passwordnya kita buat panggilan ya, perbankan, teleponnya. Oke, pendaftaran sukses dan silakan login. Loginnya menggunakan email tadi ya, ananta@gmail.com. Anda sukses login. Nah, ini kita di sini ada keterangannya ya. Beras kita nomor 2, ini kita jumlah beli 2, tadi ya 2 untuk beras, 1 untuk gula, dan ada harganya dan ada totalnya. Ini nama kita, nomor HP kita pilih ongkos kirim untuk rekam. Misalnya kode posnya Semarang dulu. Klik check out. Pembelian sukses. Oh, ini masih ada preprintnya ya, di nota.php. Kita matikan dulu. Nah, ini ada detail pembelian, ada nomor pembelian. Nomor pembelian ini akan masuk ke admin juga nanti. Ada tanggal, totalnya, total dari harganya, pembeliannya, dan di sini ada pelanggannya, nama saya tadi, nomor HP dan email. Pengiriman Lubuk Pakam, ongkos kirimnya 20 ya, tadi ya kita pilih ya, alamatnya ini Lubuk Pakam. Dan silakan melakukan pembayaran 195.000 ke Bank BRI. Nah, ini kita salin gede. Nah, untuk melakukan pembayarannya kita masuk ke riwayat belanja dan input pembayaran. Nah, ini kan statusnya masih pending nih, karena kita belum input pembayaran. Nah, ini nama kita Rizky, banknya tadi ya, paste, jumlahnya di situ ya 195. Untuk fotonya kita sembarang dulu deh.
kita pakai foto ini dulu ya, sembarang dulu ya, kirim. Nah, terima kasih sudah mengirimkan bukti pembayaran. Nah, di sini statusnya sudah berubah nih, sudah kirim pembayaran. Nah, pembayaran, nah ada tanggalnya. Tuh. Nah, di bagian admin tuh bakal ada tuh laporan pembeliannya. Nah, ini Rizky, tanggalnya tanggal hari ini sudah kirim pembayaran. Nah, di admin ini akan melakukan konfirmasi pembayaran. Ini sebagai admin ya. Contoh kita buat versi 4, statusnya lunas Pasex. Nah, di sini setelah kita lakukan konfirmasi pembayaran, kita lihat detailnya. Nah, ini ya, dia tadi beli beras 2, gula 1, totalnya, tanggalnya. Nah, di sini di tampilan pelanggannya dia bakal berubah nih, lunas dan keluar nomor resinya. Nah, itu aja sih untuk implementasi websitenya. Dan ya, situ ada logo, kita tinggal logo aja nih, lookout ya, oke. Nah, logo lagi udah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai implementasi websitenya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya Wendy Elpani Syahri. Di sini saya akan menampilkan codingan dari website kami. Yang pertama itu ada detail.php, ini codingannya. Kemudian ada detailproduct.php. Lalu ada hapus produk. Kemudian ada hapus produk.php. Kemudian ada home.php. Lalu ada index.php. Ini codingannya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada kategori.php. Selanjutnya ada laporan.php. Dan di sini juga ada login.php. Ini codingannya. Selanjutnya ada logout.php dan ini codingannya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan codingan untuk bagian user. Di sini ada beli.php, ini codingannya teman-teman. Kemudian ada checkout.php seperti ini. Lanjut ada daftar.php. Lanjut ada keranjang.php. Lalu ada menu.php. Kemudian ada pembayaran.php. Demikian yang bisa saya tampilkan dan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.